Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alfa Reza, NPM 12220-387. Saya dari kelas 3O Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tema pertemuan 9, yaitu tentang pembelajaran organisasi. Baik, materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep organisasi pembelajaran. Konsep organisasi pembelajaran. Yang pertama di sini organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Dan pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Selanjutnya di sini ada materi yang kedua, yaitu tentang tingkatan organisasi pembelajaran. Tingkatan organisasi pembelajaran mempunyai 5 tingkatan, yaitu yang pertama berpikir sistem, yang kedua mental model, yang ketiga tim pembelajaran, yang keempat personal mastery, dan yang kelima membangun visi bersama. Yang pertama, berpikir sistem, yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, mental model, yaitu kemapanan sikap atau mental model yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang ketiga ada tim pembelajaran, yaitu pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Yang keempat di sini ada personal mastery, yaitu upayakan kalian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh berat bagi organisasi. Dan yang kelima yaitu membangun visi bersama, yaitu kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin didapatkan di masa yang akan datang. Baik, materi yang selanjutnya akan membahas teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operation condition atau Skinner, yaitu kondisilah yang membuat perilaku yang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua yaitu classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjing untuk merespons suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Dan yang ketiga, di sini ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat telah melakukan pembelajaran melalui pengamatan dalam pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah objek. Selanjutnya ada model pembelajaran masyarakat. Model pembelajaran masyarakat memiliki 4 poin. Yang pertama, proses memperhatikan atau attentional process. Yang kedua, proses mengingat, retention process. Yang ketiga, proses mesin untuk peniru atau reproduction process. Dan yang keempat, proses pemberdayaan atau penguatan, yaitu reinforcement process. Materi berikutnya adalah cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran ada 4 poin. Yang pertama, penguasaan pengetahuan. Yang kedua, distribusi informasi. Yang ketiga, interpretasi informasi. Yang keempat, pengingatan organisasional. Langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. 1. Schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Schedule reinforcement dibagi menjadi 2, yaitu continuous reinforcement dan intermittent reinforcement. Yang kedua di sini ada reinforcement schedule and behavior, yaitu pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum, merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan memodifikasi dan pengembangan organisasi.
Selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Dan yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Materi selanjutnya yaitu aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang tepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Yang pertama, organisasi belajar, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Kedua, organisasi belajar, proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan dan reinstruksisasi organisasi. Yang ketiga, organisasi belajar, proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan 3 penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Baik, di sini ada survei pembelajaran di organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Rentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut. Yang pertama, 21-40% adalah organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang kedua, 40-60% organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang ketiga, dan 60-80% yaitu organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Dan yang terakhir di sini ada 80-100% yaitu organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Ya, selanjutnya di sini ada resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat bekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Dan yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. Yang pertama, proses penyadaran tentu perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Berikutnya materi yang terakhir yaitu ada 3 fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran, yaitu membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Selanjutnya, investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luar tentang nilai pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Dan yang kedua, bekerja menganalisir gagasan dengan dampak, yaitu menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bekerja untuk membangkitkan dan dampak, yaitu implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetisi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Selanjutnya, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Dan yang terakhir, identifikasi mental model proses organisasi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga bisa mendapatkan banyak manfaat dari video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.